Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa sayyidina wa syafi'ina wa nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa kulli man ittaba'al huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Gimana kepada kalau akan ibu-ibu semuanya? Ada nang. Enak mau lapar? Ada sarapan belum? Ya. Sahur. Sarapannya sahur. Alhamdulillah kita di hari keempat Ramadan ini masih diberikan kesehatan dan waktu luang untuk menghadiri kajian Jumat pagi, yang dimana insyaallah pada hari ini terkumpul sebab-sebab barokah hari Jumat, berpuasa, kemudian mengikuti kajian, itu adalah semua termasuk di antara sebab-sebab barokah, dan dimana semoga dengan itu menambah hari kita keberkahan pada hari ini kepada kita semuanya. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana dalam risalah beliau kita bisa merasakan nikmat yang paling besar, yaitu nikmat Islam dan nikmat iman. Alhamdulillah, hari tadi api izin karena dia mungkin terlalu banyak makan sambal atau gimana ya. Jadi memang lagi diare, jadi izin untuk pada kajian pagi pada pagi hari ini. Alhamdulillah, kemarin kita sudah membahas tentang perkara-perkara yang membatalkan puasa, yang dimana itu di dalam kitab ini ada 10 hal yang membatalkan puasa. Yang pertama adalah tentunya adalah makan dan minum atau melakukan sesuatu yang menyerupai makan dan minum, makan dan minum dengan sengaja atau menyerupai makan dan minum. Maksudnya adalah contoh yang jelas selain makan, selalu menyerupai makan dan minum adalah infus, bukan menambah. Yang dimana infus itu kan jika seorang tidak makan 3 hari, tetapi terus dengan infus kan tidak meninggal dunia. Nah itu infus itu termasuk atau menyerupai makan dan minum, jadi itu juga membatalkan puasa. Tetapi kalau tidak, sesuatu yang masuk dalam tubuh kita tetapi tidak menyerupai makan dan minum, maka itu tidak membatalkan puasa. Seperti halnya yang kemarin kita bahas tentang vaksin yang tentunya karena ada 2 jenis vaksin yang disuntik dan ada vaksin yang ditereskan lewat mulut. Vaksin yang disuntik tidak membatalkan puasa, tetapi kalau vaksin yang diminumkan lewat mulut itu membatalkan puasa karena menyerupai makan dan minum. Kemudian al-fuknah itu memang ada
Al-hikmah adalah menyuntikkan obat melalui dua lubang. Salah satu adalah dua lubang, yaitu lubang kubur atau kubul, lubang kecil atau lubang buang air besar. Jadi di sini memang ada yang berpendapat dengan dalil ini bahwa setiap suntikan itu merupakan puasa. Tetapi al-hikmah yang dimaksud pada kitab-kitab terdahulu itu maksudnya adalah suntikan lewat dua jalan. Nah, jika suntikannya itu tidak melalui dua jalan, maka tidak membatalkan puasa. Tetapi kalau melalui dua jalan kencing ataupun jalan pengair besar, maka itu membatalkan puasa. Kemudian al-qai'u amdan, muntah dengan sengaja, itu juga membatalkan puasa. Maka hal-hal yang perlu diperhatikan saat muntah adalah jangan sampai sesuatu yang sudah keluar dari mulut kita karena muntah itu ada bekas dan tertular. Jangan sampai, kan biasanya mungkin orang muntah kan masih ada sisa-sisa di tenggorokan atau di dalam mulut itu sangat tertelan. Kalau tertelan, ya tentunya menjadikan pertama, dan tentunya itu membatalkan puasa. Jadi jangan sampai ketika orang muntah itu semuanya dikeluarkan, dan sudah keluar dikeluarkan. Jangan sampai tertelan kembali. Itu kalau tertelan kembali menjadi batal puasanya, walaupun muntahnya dengan tidak sengaja. Tapi kalau tertelan lagi, tentunya ini bisa membatalkan puasa. Kemudian selanjutnya adalah al-jima' atau bersetubuh dengan sengaja, ini juga membatalkan puasa. Ini bukan hanya membatalkan puasa, tetapi juga ada dendanya. Di antara semua hal-hal yang membatalkan puasa, yang mendapatkan denda hanya ini, yaitu bersetubuh dengan sengaja. Jika dilakukan di siang hari dalam keadaan berpuasa, ini bisa membatalkan puasa dan juga mendapatkan denda. Dan dendanya adalah pertama adalah membebaskan budak karena budak sudah tidak ada. Kemudian dendanya adalah berpuasa 2 bulan berturut-turut. Jadi 2 bulan berturut-turut satu menyambung sampai 60 hari. Kemudian kalau tidak mampu puasa, kemudian adalah memberi makan 60 fakir miskin atau sebagai fidyahnya karena tidak mampu berpuasa. Kalau mampu berpuasa, maka kewajiban berpuasa, tidak boleh lompat, tidak boleh langsung memberikan makan fakir miskin, tidak boleh, harus berurutan. Kalau berpuasa 2 bulan tidak mampu, maka baru memberi makan fakir miskin. Kalau masih mampu, maka tidak boleh lompat ke memberi makan fakir miskin. Ini denda bagi mereka yang bersetubuh dengan sengaja di siang hari di bulan Ramadan. Kemudian al-inzal mengeluarkan mani dengan sengaja dengan jima ataupun siga, ini juga membatalkan puasa. Jika tidak sengaja maka tidak membatalkan puasa. Kemudian haid, nifas, wal junun, gila, atau sudah pingsan. Kalau pingsannya cuma sebentar, ya tidak apa-apa. Maksudnya itu bisa diibaratkan dengan tidur. Ya. Tetapi kalau pingsannya, umpamanya di tanggal hari ini dia berpuasa, kemudian berbuka puasa, setelah berbuka puasa dia pingsan. Pingsannya sampai besok, sampai jam 12 siangnya. Nanti dari jam 7 sore, 7 malam sampai jam 12 siang dia pingsan. Maka ini
bisa membatalkan puasa. Karena pertama, satu, dia tidak membaca atau dia tidak terlihat puasa wajib pada hari itu, maka itu bisa membatalkan puasa. Intinya adalah yang menyebabkan ini tidak bisa puasa atau puasa adalah yang pertama niat. Kalau dia pingsannya setelah puasa atau mungkin habis subuh kemudian jam 6 pagi pingsan, itu masih tidak mengapa, tidak membatalkan puasa. Bahkan kalau sifatnya pingsannya sampai menjelang maghrib pun tidak membatalkan puasa, karena masih mendapati niatnya tadi, mendapati niat berpuasa. Kemudian tentunya harus mengganti sholat-sholat yang tertinggal. Jika misalnya ada lama, kalau melewati 2 sholat atau 3 sholat, maka wajib untuk sholatnya. Kemudian al-iddah murtad yang melakukan puasa, tentunya itu ya hal-hal yang melakukan puasa. Kemudian kemarin kita membahas tentang sunah-sunah berpuasa. Yang pertama adalah menyadarkan buka, kemudian mengakhirkan sahur, dan menjauhi perkataan buruk. Tentang menyadarkan buka, tentunya banyak sunah-sunah dalam berbuka. Yang pertama adalah berbuka dengan yang manis-manis, kurma, es teh, ya, teh manis, ya, atau manisan atau kue dan sebagainya. Dan tentunya jangan sampai berlebihan dalam berbuka puasa. Apalagi biasanya sebelum berbuka puasa itu kan lapar mata, semua pengen dibeli, semua pengen dimakan. Tentunya kita harus sadar diri karena perut kita itu punya kapasitas. Jadi jangan sampai lapar mata, semuanya dibeli, semuanya dimakan. Takutnya apa? Nanti tidak kuat taraweh. Apalagi kalau taraweh di SMK setengah jus, itu jangan sampai banyak makan. Tetapi memang pada pandemi ini sholat taraweh setengah jus saja memang agak berat karena memakai masker. Jadi ada kos-kosan juga walaupun menjadi makmum. Ternyata setelah saya coba memang kalau pakai masker itu ngos-ngosan. Walaupun cuma diem tapi napasnya ngos-ngosan kalau setengah jusan. Jadi memang harus sering dibuka-buka biar bisa bernapas agak lega. Kemudian tentang sunnah berbuka puasa adalah berbuka puasa itu bisa bervariasi, bukan hanya membatalkan puasa tidak harus dengan makan minum saja. Pernah ada sunnah, bukan sunnah dari Nabi Muhammad SAW, tetapi sunnah dari sahabat yang berbuka puasa dengan berhubungan suami istri atau jima. Itu juga bisa dilakukan. Jadi variasi dalam buka, tidak harus dengan makan dan minum. Buka puasa juga bisa dilakukan dengan ibadah suami istri juga, itu juga bisa dilakukan untuk menyegarkan atau berbuka puasa. Tentunya doanya jangan sampai lupa Allahumma laka sumna, Allahumma laka sumtu juga bisa Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika amantu berahmatika ya arhamar rahimin, atau untuk ayat lainnya juga ada dahar berdoa wa tatallatil mautu wa tabadal ajalu insyaallah. Doanya bisa dilakukan karena memang ada yang membuat itu kan hadis Allahumma laka sumtu, tetapi bisa dilakukan atau dibaca lebih baik jika dua-duanya dibaca Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika amantu birahmatika ya arhamar rahimin. Kemudian dilanjut dahar berdoa wa tatallatil mautu wa tabadal ajalu insyaallah. Kemudian disunahkan juga sebelum berbuka puasa itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum berbuka, ya 5 menit sebelum berbuka doa, karena waktu-waktu mustajab adalah mereka yang berbuka puasa, atau di saat waktu
waktu mustajabah yang terkait berpuasa. Jadi yang berpuasa yang akan mendapatkan fadilah waktu mustajabah dalam buka puasa. Kemudian menjauhi perkataan buruk ini juga termasuk sunnah dalam berpuasa, karena memang banyak yang tersebar di masyarakat kita. Kalau contohnya biasanya ada yang bilang jangan bohong nanti bisa batal puasanya. Kemudian jangan marah, nanti batal puasanya. Jangan nangis, nanti batal puasa. Nah, ini sebenarnya tidak membatalkan puasa. Kayak berbohong, kemudian menangis, kemudian marah itu, atau berkata-kata buruk itu sebenarnya tidak membatalkan puasa, tetapi memang mengurangi nilai pahala puasa kita. Karena salah satu hikmah atau tujuan berpuasa adalah menjauhi, menahan diri kita dari makan itu, kemudian juga menahan diri dari hawa dan nafsu kita. Karena berkata-kata buruk, kemudian marah, berbohong itu tidak bermanfaat, tetapi mengurangi puasa, pahala puasa kita. Seperti itu. Kemudian kemarin kita bahas tentang qadha dan kafarah, yaitu qadha bagi mereka yang tidak berpuasa selama Ramadan. Ada kelompok-kelompok orang yang mendapatkan keringanan dalam berpuasa atau boleh tidak berpuasa selama bulan Ramadan dengan syarat nanti menggantinya di hari lain. Yang pertama tadi adalah mereka yang sengaja bersetubuh atau berhubungan komunikasi di bulan Ramadan, ya mengkotornya di hari yang lain, kemudian membayar dendanya. Kemudian adalah mereka yang meninggal dunia kemudian masih membawa berpuasa, maka bagi ahli warisnya wajib mengganti puasanya dengan fidyah atau bisa dengan mengganti dengan berpuasa. Contohnya ada orang meninggalkan hutang 5 hari berpuasa, maka ahli warisnya boleh membayar fidyah 5 hari makan untuk fakir miskin, atau juga bisa membayarnya dengan berpuasa dengan niat untuk mengganti atau membayar hutang puasa orang yang telah meninggal. Kemudian untuk wanita juga diberi keringanan untuk tidak berpuasa. Untuk wanita atau ini untuk wanita tidak wajib menggantinya di hari yang lain, tetapi bisa membayar fidyah untuk wanita. Kemudian orang sakit juga boleh tidak berpuasa. Orang sakit ini dibagi menjadi 2. Ada orang sakit yang kira-kira bisa sembuh, orang sakit dan kira-kira bisa sembuh, atau ada juga orang sakit yang sekiranya tidak bisa sembuh, maka hasilnya juga berbeda. Jika orang sakit tersebut masih ada kemungkinan untuk sembuh, maka dia wajib mengqadha puasanya atau mengganti hutang puasanya dengan berpuasa. Tapi kalau orang sakit yang tidak ada kemungkinan untuk sembuh, maka tidak perlu mengganti dengan puasa, tetapi menggantinya dengan fidyah. Jadi kita itu ya, untuk orang sakit. Jadi ada orang sakit yang kemungkinan bisa sembuh, ada orang sakit yang kemungkinannya tidak bisa sembuh. Jika bisa sembuh maka menggantinya dengan berpuasa. Jika kemungkinan tidak bisa sembuh maka menggantinya dengan fidyah. Kemudian perempuan hamil dan menyusui ini juga dibagi menjadi 2, yaitu orang hamil yang tidak berpuasa karena takut akan dirinya terkena mudarat atau terkena takut kalau dirinya nanti sakit kalau berpuasa, atau dia tidak mampu atau tidak kuat berpuasa, maka itu
Jadi hanya berpuasa saja tanpa membayar fidyah. Tetapi kalau orang hamil dan menyusui, takut anaknya nggak dapat asupan ASI, takut anaknya kenapa-napa, bukan karena takut karena dirinya, maka dia wajib mengqadha'nya, mengganti puasa di hari lain, tetapi juga wajib juga membayar fidyah. Jadi dua bagi hamil. Jadi saya ulangi, bagi hamil yang menyusui itu ada dua, menjadi dibagi menjadi dua. Yang pertama, hamil dan menyusui, kemudian dia tidak berpuasa karena takut akan dirinya sendiri. Kalau dia takut karena dirinya sendiri, atau tidak berpuasa karena takut tidak kuat, atau tidak berpuasa karena takut dirinya sakit, maka dia hanya wajib berpuasa atau wajib mengqadha'nya. Tetapi bagi mereka yang hamil dan menyusui, kemudian tidak berpuasa di bulan Ramadan karena takut akan bayinya, maka dia wajib mengqadha' dan juga membayar fidyah. Tetapi kalau takut kedua-duanya, takut dirinya sakit dan juga takut anaknya sakit, maka cukup mengqadha'nya. Paham ya? Jadi kalau takut akan dirinya, intinya itu dulu. Kalau ada sebab karena dirinya, maka hanya mengqadha'. Tetapi kalau ada karena sebabnya anaknya saja, tanpa takut karena dirinya, maka dia mengganti atau mengqadha' dan juga membayar fidyah. Kemudian ada satu orang lagi yang boleh tidak berpuasa atau sebagai dengan berpuasa adalah mereka yang melakukan perjalanan panjang. Ini juga dibolehkan untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan, atau boleh membatalkan puasanya jika tidak mampu atau tidak mampu, musafir boleh membatalkan puasanya. Jadi walaupun dia mampu, itu tetap boleh membatalkan puasa bagi musafir. Dan tentunya ini nanti adalah cukup memotong saja tanpa membayar fidyah. Kemudian membahas tentang minggu kemarin soal tentang puasa. Seperti saya sudah mengatakan tadinya, dan memang ternyata tidak ada dalil yang mengatakan bukan puasa itu hangus. Tidak ada dalil yang menyatakan bahwa bukan puasa itu hangus. Jadi wajib untuk diganti seingat-ingat, karena puasa adalah salah satu rukun Islam, dan dimana jika ditinggalkan dosanya seperti halnya meninggalkan sholat. Karena sama-sama rukun Islam, maka kita perlu perhatikan untuk berapa hari dulunya yang telah ditinggalkan. Bisa dihitung di atas kertas gitu ya, dengan pulpen, kira-kira dulu waktu bandelnya itu berapa tahun? Banyak tahun. Ya, kalau umurnya 5 tahun, namanya kalau kemudian di rata-rata paling 20 hari kan puasa dalam setahun, maka 20 kali 5 berarti 100 hari. Ini harus diganti, karena dari Allah ini adalah karena bukan kepada manusia saja wajib diganti atau wajib dilunasi, apalagi bukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka lebih berhak untuk diganti. Maka itu perlu diperhatikan bagi yang dulunya ketika sudah balik pernah tidak berpuasa dan belum diganti, maka wajib untuk menggantinya. Ternyata tidak ada kompromi dalam hal ini, karena ini termasuk salah satu rukun Islam. Maka jika sengaja ditinggalkan, sudah tahu dan sengaja ditinggalkan, maka dosanya termasuk seperti halnya meninggalkan sholat. Seperti itu ya. Jadi
nanti yang merasa dulunya pernah meninggalkan puasa nanti bisa dihitung sendiri kira-kira berapa hari disaut sedikit disaut dulu, diniatkan untuk menyahur dulu, untuk menyahur hutang puasanya. Jangan sampai terbesit dalam hati kita, wah nggak usah nyahur, itu jangan sampai. Itu awalnya itu udah buruk ya. Jadi diniatkan dulu bermakna niatkan nggak susah ya, diniatkan dulu untuk menyahur hutang yang telah lalu. Diniatkan entah kapan, tapi niat dulu pengen menyahur, jangan sampai karena itu membuktikan bahwa kita itu memang ingin menyahur atau tidak melalaikan kewajiban kita. Itu membuktikan bahwa kita itu tidak melalaikan kewajiban kita. Kalau ternyata masih ada umur, disarankan menyahur. Tapi kalau tidak ada, kalau sudah ternyata nanti sampai tua renta tidak bisa menyahur, maka bisa dengan membayar fidyah. Tapi nomor tua renta dulu, tetapi tetap harus dinyatakan dulu, minimal niat dulu untuk mengganti puasa yang telah lalu atau bukan puasa yang telah lalu. Hitung-hitung sendiri kira-kira berapa. Kalau lupa ya dikira-kira saja. Jangan sampai tidak dihitung. Karena ini termasuk hukum Islam yang mereka kita itu muslim, maka wajib untuk menggantinya. Dan juga diwanti-wanti untuk anak-anak kita yang sekiranya memang masih belum bisa atau belum mau atau belum bisa untuk berpuasa 30 hari dan sudah balik, maka perlu dikasih tahu ke anak-anak kita untuk menghitung atau mencatat puasa-puasa yang belum diganti. Karena nanti kaitannya dengan kewajiban kita sebagai seorang muslim yang berpuasa, dan salah satu rukun Islam juga puasa Ramadan adalah satu kewajiban bagi seorang muslim, maka perlu dihitung untuk setiap hal hutang-hutang yang ditinggalkan. Wong hutang saja pada manusia itu bisa menghalangi kita masuk surga. Bahkan orang syahid pun yang dalam hadis diberikan ganjaran yang Rasulullah SAW bersabda bahwa barang siapa yang mati syahid itu masuk surga itu tanpa hisab, langsung masuk surga. Tapi ada satu hal yang menghalangi orang syahid itu masuk surga, itu apa? Hutang kepada manusia. Jadi ketika nanti di akhirat orang syahid itu masuk surga langsung surga, kalau dia masih ada hutang itu nanti tunggu dulu, tidak semudah itu. Jadi ada, kalau hutang sesama manusia itu nanti harus ada diberikan kakaknya dulu. Kalau tidak bisa menyaur di dunia, maka nanti pasti akan ditagih di akhirat oleh yang dihutangi. Maka karena itulah bagi orang yang meninggal, yang pertama kali dilakukan untuk orang yang meninggal adalah melunasi hutangnya. Bagi ahli warisnya adalah melunasi hutang-hutang orang yang meninggal dulu. Karena itu tidak bisa hilang. Jadi tidak bisa hilang kecuali teman kita yang dihutangi. Kalau yang dihutangi itu maka itu sudah cukup. Tetapi kalau belum itu maka harus dilunasi. Kalau tidak dilunasi di dunia maka pasti akan dilunasi di akhirat nanti. Jadi itu yang akan menghalang kita. Salah satu menghalangi kita surga adalah hutang. Hutang kepada manusia saja menghalangi masuk surga kita, apalagi hutang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu adalah kewajiban kita, hutang berpuasa. Ya, intinya tadi yang pertama adalah diniatkan dulu untuk mengganti semua puasa. Dan dihitung-hitung kira-kira berapa hari dulunya tidak berpuasa, dihitung, diniatkan. Kalau nanti semua ternyata tidak mampu, baru diberikan fidyah dan diwasiatkan jika nanti sampai tua belum bisa menyahur, diwasiatkan kepada anak-anak kita, kepada ahli waris kita
sunnah bayar fidyah atau fidyah atau sunnah berpuasa. Tergantung kemampuan ahli warisnya. Kalau fidyahnya mampu, kalau berpuasa mampu, berpuasa. Kalau tidak mampu ya cukup membayar fidyah. Dan ketentuan fidyah kemarin sudah saya sampaikan bahwa fidyah termasuk kemampuannya masing-masing. Tidak ada standar khusus. Sebenarnya ada standar khusus, yaitu satu mud itu berapa ya? Gini bahan pokok ya, tak pojol itu berapa liter kira-kira? Nggak nyampe 3 kilo. Satu mud itu kan zakat fitrah kan adalah satu mud ya, itulah ukuran zakat fitrah itu kalau nggak salah. Kita nggak salah apa benar? Jadi intinya kemampuannya masing-masing. Tidak ada kalau bagi yang sebenarnya sudah kembali makan tergantung dia sehari-harinya makan. Kalau teman tidak mampu ya semampunya dia. Kalau seharinya makan 30, karena ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan harus bahan makan pokok, ada yang mengatakan juga harus makanan-makanan yang matang. Karena dalam ayatnya itu orang miskin, kita orang miskin. Jadi tapi jadi ayatnya itu hanya menggunakan orang miskin, tidak ada standar khususnya dalam ayat di beberapa itu, hanya mengganti dengan memberi makan orang miskin. Tidak diperinci apakah itu harus bahan makan pokok, bahan mentah, atau bahan matang, apakah 3 kali sehari atau cuma 1 kali makan. Tidak ada standar khususnya yang di dalam aturan. Maka mau banyak berbeda pendapat dalam hal ini. Maka semampunya, kalau memang sehari makannya 30 hari, 30.000, yaitu 30.000 diberikan per harinya. Ini ada pertanyaan soal ini. Ya, tolong. Saya yang meninggal 5 tahun lalu, ahli warisnya itu kan juga menemui yang bersangkutan lalu juga mengatakan mengikhlaskan itu juga sah. Ya, kalau sudah ikhlas tidak apa, tidak ada. Kalau yang dihutangi sudah ridho atau sudah melunasi atau dianggap lunas, maka sudah cukup atau tidak perlu dilunasi lagi. Jika memang yang dihutangi ridhonya bukan karena paksaan gitu. Kalau ridhonya memang ridho beneran atau sudah menganggap lunas, atau karena sang yang meninggal itu orang yang baik, artinya yang dihutangi itu merasa ikhlas atau sudah lunas, maka tidak perlu, insya Allah itu sudah terlunasi hutangnya, atau nanti tidak akan ditagih di akhirat. Karena memang ini kaitannya karena hak dengan manusia. Jadi harus, karena hutang kan kita meminjam dari sesama antara manusia, maka perlu diukur dari pemilik hutang atau yang dihutang tadi. Ada pertanyaan lain? Enggak tak menggabungkannya antara puasa sunnah dan qada. Dalam mazhab Syafi'i boleh digabung antara puasa wajib dan puasa sunnah. Niatnya itu boleh digabung. Jadi boleh orang-orang mengqadha di bulan Syawal, kemudian niat qadha puasa dan niat puasa sunnah Syawal 6 hari itu boleh digabung niatnya. Tetapi dengan catatan nanti dia tidak dapat keutamaan puasa setahunnya, karena kan dalam hadisnya berbunyi, barang siapa masa Ramadan dalam ayat, barang siapa yang berpuasa Ramadan sebulan penuh kemudian dilanjutkan 6 hari, maka seakan
itu baru puasa sunnah. Kalau mepet aja sudah tanggal 24 Syawal gitu ya, atau tanggal 20 Syawal, maka tidak saja niatnya untuk memawatkan puasa sunnah Syawal. Kalau puasa sunnah dulu gimana? Ya sama aja, tidak dapat keutamaan karena waktunya belum selesai, maka lebih baik digabung niatnya. Kemudian untuk di puasa lain, kemarin Senin Kamis gitu ya, itu kurang tahu kalau puasa Senin Kamis apakah boleh gabung. Nanti saya cari tahu lagi, saya kurang tahu. Lebih baik diutamakan yang berpuasa wajibnya dulu diutamakan, karena Senin Kamis kan panjang ya, setahun itu kan panjang, jadi lebih baik diutamakan puasa wajibnya dulu, baru nanti puasa sunnah kalau bukan-bukannya sudah selesai. Ada pertanyaan lagi? Dan akumulasi utang puasa tadi berlaku juga untuk hamil dan menyusui, yang sudah beberapa kali saya sampaikan bahwa bagi orang yang hamil dan menyusui, jika ternyata tidak bisa disahur bahwa tahun pertama dia hamil dan puasa 25 hari, kemudian dia menyusui setahun penuh, menyusui dan tidak sempat berpuasa atau mungkin baru tersahur 10 hari dan masih utang 15 hari, maka 15 harinya terakumulasi tahun depannya, atau masih ada utang terakumulasi di depannya. Maka ibu-ibu sudah perlu dihitung juga kalau ternyata di tahun-tahun waktu hamil dan menyusui kemarin masih ada utang puasa yang belum dibayar. Ini perlu juga dihitung, dikira-kira. Kalau tidak tepat, ya sudah berusaha setepat-tepatnya. Tapi kalau memang tidak tepat, adalah mampu atau dimaafkan karena lupa. Tapi harus dikira. Jangan sampai saya lupa, sudah tinggal saja. Jangan sampai itu lupa, tetapi berusaha atau berusahakan untuk ingat. Masih bayar fidyah ya, dan menyusui. Ya, kalau dia tadi yang menyusui itu wajib ya. Kalau dia sebenarnya mampu berpuasa, tapi dia takut anaknya sakit atau anaknya tidak mendapatkan asupan nasi yang cukup. Sebenarnya dia mampu, tapi takut anaknya sakit atau tidak mendapatkan asupan nasi yang cukup, maka dia wajib membayar ditambah jadi memotong dan juga dia dengan syarat tadi hanya karena anaknya. Tapi kalau ada sebab karena dirinya sendiri, maka cukup memotongnya atau mengganti puasanya saja. Ini masing-masing. Jadi sama dengan orang yang puasa. Kalau untuk wanita sama itu kan, kalau wanita kan memang sudah tidak akan ada kemungkinan untuk bisa berpuasa. Jadi orang wanita itu pokoknya ada, kalau seseorang tidak berpuasa karena sakit atau karena wanita yang kemungkinannya di masa mendatang tidak akan bisa kuat atau tidak akan kuat berpuasa, maka cukup fidyah. Kalau umpamanya ada orang hamil dan menyusui di umur 50 tahun, ya tidak apa cuma fidyah saja, karena tidak ada kemungkinan untuk berpuasa dan cukup fidyah. Kalau fidyah saja itu berlaku jika tidak ada kemungkinan untuk berpuasa, itu kaidahnya. Karena kan ada kejadian orang hamil dan menyusui di umur tua kan ada, contohnya ada istri Nabi Ibrahim itu kan hamil dan menyusui usia wanita, maka itu bisa saja terjadi, yaitu orang hamil dan menyusui di usia yang sudah sepuh, itu insya Allah bisa terjadi. Dan seperti itu, dan jika tidak ada kemungkinan untuk berpuasa, maka cukup membayar fidyah. Tapi kalau masih ada kemungkinan untuk berpuasa atau kemungkinan kuat berpuasa, maka diganti dengan qada. Seperti itu.
Ada pertanyaan lainnya? Kalau tidak ada, kita cukupkan pada sekian. Kali ini kita sedikit banyak mengulang pembahasan yang lalu. Sekali lagi saya tekankan urusan pada Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu bulan puasa perlu disahur. Ya, dikira-kira dulu berapa kali utang atau berapa utang yang perlu disahur, utang puasa yang perlu disahur, maka perlu dikira-kira dulu, lalu nanti diniatkan untuk menggantinya. Minimal niat dulu lah. Kalau tidak ada niat, kalau sudah ada niat dan belum mampu juga, ya diwariskan kepada anak kita. Nanti kalau wasiatnya, kalau saya meninggal, saya masih ada utang segini, utang segini. Kalau nanti kalau saya tidak mampu lagi atau sudah atau meninggal atau misalkan membayar fidyah, atau nanti ternyata tidak bisa menyawa sampai puasa, maka cukup membayar fidyah. Mungkin itu adalah tersampaikan. Jika ada Allah Subhanahu jadi bukan hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jika ada kesalahan mungkin bisa ditegur. Mungkin itu kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa untuk majelis bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.